Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan hidayahnya kita kembali dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah di bulan yang penuh keberkahan ini. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bukanlah sekedar bulan yang menahan lapar dan haus, tetapi juga merupakan bulan penuh keberkahan dan ampunan. Rasulullah SAW bersabda, yaitu telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Dari hadis ini, kita memahami bahwa Ramadan adalah kesempatan emas bagi setiap muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya, menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang besar bagi kita untuk memperoleh pahala dan ridhonya. Pintu neraka ditutup, artinya Allah memudahkan kita untuk menjauhi maksiat dan dosa. Sementara setan-setan dibelenggu, menandakan bahwa hawa nafsu kitalah yang lebih berperan dalam menentukan amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 145, yaitu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, teman-teman semuanya, ayat ini mengingatkan kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita memanfaatkan bulan ini untuk semakin mendekatkan diri kepada Al-Quran, baik dengan membaca, memahami, maupun mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, serta meraih ketakwaan agar kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberkahan dan maghfirahnya. Nah, teman-teman semuanya, di bulan Ramadan ini terdapat keutamaannya, yaitu pertama, bulan diturunnya Al-Quran. Karena itu, di bulan ini kita dianjurkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran, memperbanyak tilawah, memahami maknanya, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu bulan yang penuh keberkahan. Yang ketiga, pahala yang berlipat ganda. Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 160, yaitu barang siapa yang berbuat kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Nah, Allah SWT melipatkan ganda pahala amal ibadah di bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW bersabda, yaitu setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan mendapat 10 hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah bukti bahwa puasa memiliki keistimewaan yang luar biasa. Selain itu, setiap ibadah dan amal soleh yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan di bulan lainnya. Yang keempat, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan.
Nah, di bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Bayangkan teman-teman semuanya, satu malam ibadah di malam Lailatul Qadar nilainya lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun lebih. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan dengan sholat malam, membaca Al-Quran, dan berdoa agar mendapatkan keberkahan malam tersebut. Selain itu, di bulan Ramadan terdapat amalan-amalan yang dianjurkan, yaitu pertama, menjaga kualitas puasa dengan menghindari ghibah, menjaga lisan, dan bersabar dalam menghadapi ujian. Yang kedua, memperbanyak tilawah Al-Quran. Contohnya, membaca 1 juz per hari agar bisa khatam dalam sebulan. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Nah, teman-teman semuanya, dengan berbanyak sedekah, amalan kita itu akan juga melipat gandakan oleh Allah SWT. Contohnya, membagi takjil, membantu fakir miskin, dan berdonasi untuk masjid atau anak yatim. Yang keempat, menjaga sholat tarawih dan qiyamul lail, seperti rutin sholat tarawih di masjid, bangun malam untuk tahajud dan witir. Nah, teman-teman semuanya, menjadikan Ramadan sebagai momentum perubahan itu adalah bentuk ikhtiar kita menjadi lebih baik. Nah, meningkatkan kebiasaan buruk seperti malas beribadah atau berkata kasar itu akan juga melipatkan ganda di bulan Ramadan. Maka pilihan yang mana yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini? Lebih baik kita membiasakan sholat tepat waktu atau berzikir lebih banyak di bulan Ramadan ini. Teman-teman semuanya, Ramadan adalah bulan penuh keberkahan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hanya menjadikan Ramadan sebagai ritual tahunan, tetapi jadikan sebagai sarana perubahan diri, seperti memperbanyak ibadah, amal soleh, dan hindari perbuatan sia-sia. Oleh karena itu, jangan sampai kita melewatkan kesempatan berharga ini dengan sia-sia. Mari kita manfaatkan setiap harinya dengan meningkatkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan berlalu. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan menjadikan Ramadan ini sebagai bulan penuh keberkahan bagi kita semua. Amin amin rabbil alamin. Mungkin sekian dari yang dapat kita sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan perkataan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.